Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan seperti biasa kali ini kita punya sebuah PC yang baru kita rakit. Kabar gembiranya budget rakitan PC kita kali ini cuma 3 juta lebih sedikit. Dan seperti yang kalian lihat di layar sekarang, walau cuma dengan PC 3 jutaan begini, kita udah bisa main game sambil live streaming dengan game-game favorit. Kalian penasaran dengan spesifikasi detail, performa serta budget PC-nya nanti kira-kira habis berapa duit? Untuk tahu jawabannya, yuk tontonin videonya sambil nyemil cabai rawit, dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu dan jangan lupa gantungkan cita-cita kalian setinggi langit. Seperti biasa disclaimer dulu kalau spesifikasi PC yang kita susun dan rakit ini bertujuan sebagai penambah referensi kalian tentang spesifikasi rakitan PC beserta harganya. Jadi kita sama sekali nggak ngeklaim kalau ini udah pasti worth it dan terbaik. Dalam rakitannya nanti untuk ngejar performa kita gunakan kombinasi komponen baru dan bekas. Selain biar bisa dapat performa yang lebih baik, ini juga akan cocok buat kalian yang ngebet rakit PC dengan budget pas-pasan dan nggak terlalu mentingin opsi upgrade ke depan. So langsung aja kita mulai dari prosesornya. Untuk prosesor di sini saya gunakan prosesor yang mungkin agak anti mainstream dan jarang dipakai orang. Ya, prosesor yang saya pakai kali ini adalah prosesor Intel Xeon E3-1270. Secara spesifikasi dan performa, prosesor ini agak mirip dengan Intel Core i7-3770. Xeon E3-1270 sendiri adalah prosesor Intel Sandy Bridge dengan soket 1155. Walaupun sebenarnya prosesor ini adalah prosesor server, tapi masih bisa dipakai untuk aktivitas gaming pula. Prosesor ini punya 4 core dan 8 thread. Base clocknya di 3,4 GHz dengan maksimum boost mencapai 3,8 GHz. TDP-nya sendiri adalah sebesar 80 watt. Dan harganya di marketplace itu setelah saya cari-cari, dia ada yang jual di kisaran harga Rp425.000. Sedangkan kalau mau dibandingin dengan Intel Core i7-3770, harganya di marketplace itu dia ada di kisaran 500 ribuan, bahkan ada yang jual hingga 600 ribuan. Selisih 100 hingga 200-an ribuan itu ngaruh banget, karena kita bisa alokasikan selisih budgetnya ke komponen yang lainnya. Kemudian sekarang kita ke motherboardnya. Untuk motherboard ada dua opsi. Kita bisa pakai Mobu H61 bekas seperti ini, dan ini di marketplace itu bisa dibeli di kisaran harga 180 hingga 200 ribuan. Atau kalau mau lebih enak dan aman, kita bisa beli Mobu H61 baru yang katanya itu refurbish. Tapi walaupun refurbish, kalau kita beli merek-merek seperti Phenom RX, dia tercover garansi resmi hingga 2 tahun. Mobu H61 baru pun harganya juga murah banget. Kita bisa beli mobu-mobu seperti ini dengan harga di kisaran 280 ribuan aja. Selanjutnya untuk memori RAM, di sini saya pakai RAM DDR3 build up 8 GB dengan PC 12800 x 2 keping. Itu artinya RAM yang saya pakai dalam rakitannya nanti jadi total 16 GB. RAM seperti ini per kepingnya di marketplace itu bisa kita beli dengan harga 100 ribuan aja. Jadi kalau beli 2 keping, budget yang dihabisin adalah total 200 ribuan. Lanjut ke komponen utama lainnya, yaitu VGA. Sebenarnya untuk kelas carry hore atau kelas budget ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Cuma kalau mau ngejar performa, pilihannya jadi mengerucut ke beberapa VGA aja. Salah satunya adalah RX 580 2048 SP 8 GB. Kenapa ini saya sering rekomendasiin? Ya karena price to performance. Biar dikata barunya itu rata-rata barang refurbish sekalipun, se-refurbish-refurbishnya kita masih bisa beli dengan brand yang udah jelas distributor resminya di Indonesia dan punya garansi lumayan hingga 2 tahun. Brand Furion misalnya, yang mana RX 580 dari Furion itu punya garansi 1 hingga 2 tahunan dengan distributor resmi AGS Indonesia. Kemudian ada pula Phenom RX, yang garansinya juga mirip, yang mana distributornya adalah Asia Raya. Asia Raya sendiri pegang beberapa brand yang udah terkenal macam Zotac, Adata, Phenom RX, dan sejenisnya. Secara harga sendiri untuk VGA RX 580 2048 SP, kita bisa beli baru itu di kisaran harga 1,4 atau paling mahal itu di 1,5 jutaan. Kalau maksa cari bekas, kita bisa dapat ada yang jual VGA ini tuh di kisaran 900 hingga 1 juta. Pilihan ini kembali ke budget kita masing-masing. Selanjutnya untuk storage. Untuk storage di sini saya pakai SSD SATA 500 GB bekas, dan ini yang Samsung Evo 860. Pilihan pakai SSD SATA juga selain untuk ngirit dana, ini juga karena mobo yang dipakai cuma H61 aja. Walaupun mobonya ada slot NVMe-nya, tapi secara performa gaming juga nggak akan terlalu yang kerasa banget bedanya.
Harga dari SSD SATA bekas itu di marketplace ada di kisaran harga Rp360.000. Kemudian lanjut ke power supply-nya. Nah, untuk PSU saya tetap ngerekomendasiin pakai PSU baru. Selain lebih aman dan tercover garansi, PSU baru dengan sertifikasi 80+ sekarang itu harganya juga udah terjangkau banget. Yang kita pakai di sini memang Segotep BN650W karena kebetulan ini yang ready di studio. Cuma yang kita rekomendasikan dalam rakitan kali ini adalah PC Cooler KF550W. PSU ini udah termasuk bagus, terus udah ada garansi 3 tahun. Selain itu harganya juga termasuk paling murah untuk PSU di kelasnya. PSU ini harganya itu dibanderol dengan harga Rp458.000. Kemudian untuk cooler sebenarnya kita bisa cukup pakai stok cooler aja. Cuma di sini untuk lebih adem, saya pakein CPU cooler murah dari Segotep. Dan ini adalah Segotep Frozen Tower E4. Dia CPU cooler tower yang udah ada fan 12 cm RGB. Harganya juga murah banget, cuma di kisaran Rp185.000. Terakhir untuk casing ini bebas, kalian bisa pakai casing bekas kalau mau pengen murah. Bisa cari pula yang baru yang sesuai dengan budget kalian. Di sini kita pakai salah satu casing murah dengan desain akuarium. Dan casing ini udah beberapa kali kita pakai dalam rakitan kita. Ya, ini adalah NYK Nemesis Homeros T64. Harganya murah-murah, cuma 360 ribuan aja. So, inilah dia penampakan sinematik dari rakitan PC kita kali ini. Nah, untuk budget yang dihabisin, di sini kita kasih 2 opsi seperti biasanya. Opsi pertama dengan komponen seperti yang kita pakai atau rekomendasiin, dan opsi kedua adalah versi yang lebih murahnya lagi. Oh iya, jangan lupa ini adalah estimasi budget berdasarkan harga rata-rata di marketplace dan kalau kalian ngerakit sendiri dan beli part-partnya sendiri. Dan ini juga belum termasuk ongkos kirim per komponennya ya. Terus kalau kalian mau beli jadinya atau beli yang sudah kerakit, ini belum termasuk jasa rakit PC dan ongkirnya juga. Kalian yang mungkin nggak mau ribet rakit PC sendiri, kalian bisa hubungi tim kita yang nomor WA-nya ada di deskripsi video ini. So, sekarang kita lanjut ke pengujiannya. Untuk pengujiannya sendiri kita langsung tunjukin konsumsi dayanya dulu. Dalam kondisi idle dan penggunaan ringan, konsumsi daya dari PC ini tuh ada di kisaran 60W. Sedangkan saat dipakai main game berat sekelas Cyberpunk 2077, konsumsi dayanya itu adalah di kisaran 235W. Dan ini masih termasuk standar rata-rata PC gaming yang sekarang banyak dipakai. Itu konsumsi daya untuk gamingnya ada di kisaran 220, 230 hingga 250W. Jadi, untuk penghitungan konsumsi daya listrik per bulannya adalah sebagai berikut. Kita gunakan perkiraan pemakaian full gaming dengan waktu 8 jam per hari. Dan listrik yang harus dibeli dalam 1 bulan adalah sebesar Rp76.253. Selanjutnya kita juga udah tes live streaming YouTube dengan PC ini. Link video streamingnya kita kasih di deskripsi video ini. Jadi ini mas editor kita nyoba live game Zenless Zone Zero. Gamenya sendiri pas main ini itu di setting high. Kemudian live streamingnya kita pakai OBS Studio dengan resolusi live itu di 720p aja. Nah, pas live saat main di kota-kota, FPS-nya itu ada di kisaran 53 FPS. Nah, pas battle, FPS-nya masih playable juga di kisaran 56 FPS. Walaupun memang sesekali itu FPS drop ke kisaran 30-an FPS. Tapi secara overall masih cukup aman. Ini bisa diatasi kalau kita turunin setting gamesnya. Karena memang pas live streaming GPU usage itu sampai ke push di 100%. Sedangkan CPU usage-nya itu bisa nyampe di 70%-an. Kemudian untuk setting OBS-nya kita pakai setting default bawaan OBS Studio-nya. Baiklah, live streaming udah, sekarang kita tunjukin hasil pengujian real time gamesnya. Di sini kita ngetes semua gamesnya di resolusi 1080p. Game yang kita tes antara lain ada game baru macam Black Myth Wukong, terus Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Ghost of Tsushima, dan banyak lagi yang lainnya.
Langsung kita tunjukin hasil tesnya dengan setting terbaik dan playable. Dan mari kita lihat bersama hasil pengujian gamesnya. I wanna tell you, but I don't really know if you can handle this. Oh yeah, thinking about crossing the line now. I'm kinda crushing. Look at me blushing, boy. How can I get to know you better? Oh yeah, try to hide this feeling, but I can't even play it off anymore. I wanna get closer. So dari hasil pengujian ini secara performa menurut saya sama sekali nggak ngecewain. Ya mengingat budgetnya cuma 3 juta aja. Dengan budget 3 jutaan kita bisa dapat PC yang bisa main game berat serta bisa dipakai live streaming juga. Untuk suhu semua masih terlihat aman. Suhu VGA-nya maksimal ada di 71 derajat Celcius sedangkan suhu CPU-nya juga masih aman dengan maksimal di 55 derajat Celcius aja. Walaupun begitu ada catatan yang jadi kekurangan rakitan PC ini. Karena part yang kita pakai spesifikasi utamanya prosesor dan motherboard itu tipe lama, jadi opsi upgrade-nya itu mentok gak bisa naik yang terlalu jauh lagi. Walaupun demikian karena beberapa komponen kita ambil baru seperti motherboard, PSU dan VGA, jadi secara awet-awetan masih aman karena semua masih tercover garansi resmi. So, gimana nih pendapat kalian tentang rakitan PC kita kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.